Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masuk pada kompetensi dasar yang kedua, yaitu pembahasan tentang perlindungan dan penegakan hukum. Ya, mungkin pembelajaran ini adalah merupakan pembelajaran lanjutan dari materi kalian di kelas 11, yaitu kita sudah pernah membahas tentang sistem hukum dan peradilan nasional, ya kan? Nah, sekarang kita akan lanjutkan ini bagaimana penerapan dari hukum tadi dalam pelaksanaannya. Pembahasannya adalah tentang perlindungan dan penegakan hukum. Apa saja yang akan kita pelajari nanti, yaitu yang pertama adalah hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Nanti kalian akan mendapatkan pemahaman tentang konsep perlindungan hukum dan penegakan hukum. Kemudian yang berikutnya adalah peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ini nanti kita akan mempelajari tentang beberapa penegak hukum yang ada di Indonesia. Itu ada kepolisian, ada kejaksaan, ada hakim, ada advokat, juga KPK. Nah, bagaimana peranannya nanti akan kita bahas pada poin yang kedua. Berikutnya adalah yang ketiga, bagaimana praktiknya, ya, praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam kehidupan kita, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu adalah materi yang akan kita bahas pada kompetensi dasar yang kedua, yaitu kita mampu mengevaluasi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada KD ini adalah setelah melakukan diskusi, nanti kalian akan Ibu bagi kelompoknya untuk bisa menjalankan diskusi kelompok. Setelah melakukan diskusi tentang perlindungan hukum, peserta didik mampu mengetahui hakikat dari perlindungan dan penegakan hukum dengan baik. Ya, tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan mencari contoh kasus perlindungan dan penegakan hukum, peserta didik mampu menunjukkan perilaku jujur dengan tanggung jawab dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat dengan tepat. Nah, kemudian yang berikutnya, nah, tujuan yang ketiga apa nih? Nah, setelah mengevaluasi, nah ini adalah level tinggi ya, juga kalian mampu mengevaluasi. Setelah mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum, peserta didik mampu menunjukkan bentuk praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan baik. Tujuan yang terakhir adalah melalui kegiatan membuat makalah kelompok. Ya, dari hasil diskusi kalian, nanti kalian bisa membuat makalah ya, laporan dari kelompok. Peserta didik mampu mendemonstrasikan, ya, mendemonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian melalui presentasi dengan baik dan benar. Nah, ini dalam presentasi nanti diharapkan juga teman-teman kelompok lain bisa memberikan komentar, mengajukan pertanyaan, untuk bisa mengembangkan wawasan terkait dengan materi perlindungan dan penegakan hukum. Berikutnya adalah bagaimana sih poin-poin yang nanti harus kita ketahui dalam materi-materi yang telah Ibu sampaikan tadi adalah yang pertama tentang konsep perlindungan dan penegakan hukum. Apa itu perlindungan hukum dan apa itu penegakan hukum? Keterkaitannya bagaimana? Nah, ini adalah pemahaman yang pertama. Mari kita simak ya. Perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu adalah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya, untuk bisa menjamin dan melindungi hak-hak dari warga negaranya. Itu adalah perlindungan hukum. Sedangkan penegakan hukum itu adalah merupakan suatu upaya yang dilakukan agar hukum bisa ditaati oleh seluruh masyarakat, seluruh warga negara. Dengan melihat pengertian tadi, memahami konsep tadi, maka kita bisa menyimpulkan bagaimana hubungan keterkaitan antara perlindungan dan penegakan hukum itu. Yang jelas, kedua-duanya ini mempunyai keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, di sini apa simpulannya?
bahwa penegakan hukum itu merupakan suatu prasyarat, ya, suatu prasyarat untuk bisa mewujudkan perlindungan hukum. Coba kita pahami, gitu ya, coba kita pahami. Tadi makna dari penegakan hukum adalah bagaimana upaya agar hukum itu bisa ditaati oleh seluruh masyarakat. Bagaimana hukum itu bisa dipatuhi oleh semua warga negara, ya. Nah, dalam hal ini, ketika upaya penegakan hukum itu bisa berjalan dengan baik, siapa yang mengupayakan? Nanti akan dibahas, ya. Siapa yang mengupayakan dalam penegakan hukum ini? Keterlibatan penegakan hukum itu tidak hanya oleh penegak hukum saja, tetapi masyarakat juga terlibat di dalamnya. Nah, ketika penegakan hukum ini bisa tercapai, bisa terwujud, dengan demikian maka hak-hak masyarakat itu bisa dilindungi. Hak-hak masyarakat bisa dilindungi berarti perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat itu bisa terwujud. Itulah, ya, tadi keterkaitan antara penegakan hukum dengan perlindungan hukum, bahwa penegakan hukum itu adalah sebagai prasyarat, sebagai syarat untuk mewujudkan perlindungan hukum. Contoh konkretnya apa, gitu ya? Contoh konkretnya apa? Kita melihat saja dalam kehidupan kita sehari-hari yang gampang saja. Misalnya, pada saat kita menggunakan jalan, ya kan? Kalau kita mau ke sekolah, ya, kalian mau ke sekolah, kalian pasti melalui jalan, ya kan? Kita sebagai pengguna jalan, gitu ya. Apakah itu kita berkendara, ataukah kita naik angkot, gitu ya? Maka di situ kita melihat bahwa ada aturan-aturan yang bisa dan harus ditaati oleh semua masyarakat ketika menggunakan jalan. Ya, nah aturan-aturan itu harus dipatuhi, kan? Ditaati. Dan kalau kita lihat nih misalnya contohnya, kan, aturan apa di dalam kita mengendari kendaraan bermotor, misalnya harus menggunakan helm, kemudian harus mematuhi tata tertibnya ketika berhenti, di mana kita boleh berhenti, di mana kita tidak boleh berhenti, ya. Ketika melihat traffic light, ya kan, ketika hijau kita baru bisa jalan, merah tidak boleh, gitu kan, ya. Kemudian kalau kuning, ya jangan diterabas. Kalau kuning berarti kita harus hati-hati karena sebentar lagi akan merah atau juga kita atau hijau. Nah, kalau hijau berarti jalan, kalau merah berarti kita harus berhenti. Nah, ketika aturan-aturan itu bisa dipatuhi oleh semua masyarakat, maka itu akan bisa meminimalisir terjadinya suatu kecelakaan, ya kan? Jalan raya juga menjadi tertib, aman, ya kan? Nyaman kita di dalam menggunakan jalan. Nah, ketika ketertiban itu terwujud, kedamaian itu terwujud, keamanan terwujud, itu berarti perlindungan hukum buat masyarakat pengguna jalan itu tercipta. Itu adalah contoh dari hubungan keterkaitan antara penegakan hukum dengan perlindungan hukum. Itu ya. Itu nanti pengembangannya, Ibu berharap pada saat diskusi kelompok nanti kalian bisa mengembangkan materi ini dengan contoh-contoh yang lain, apakah itu di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, ataupun di lingkungan bangsa dan bernegara. Baik, untuk materi yang kedua nih, kalau kita sudah tahu konsep tentang perlindungan dan penegakan hukum, tentu saja kita perlu tahu apa sih sebetulnya pentingnya perlindungan dan penegakan hukum itu. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum itu pada intinya ada 3. Kita lihat di slide-nya, ya. Ada 3. Yang pertama adalah tegaknya supremasi hukum. Kemudian yang kedua adalah tegaknya keadilan, dan yang ketiga adalah mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Ya, mari kita buka, mari kita pahami. Yang pertama adalah tegaknya supremasi. Apa itu supremasi hukum? Ya, apa supremasi hukum? Supremasi hukum adalah kondisi nah, hukum mempunyai kedudukan yang paling tinggi di dalam Indonesia sebagai negara hukum
ini menjadi suatu kunci, ya kan, menjadi suatu unsur yang penting, unsur yang harus adanya masih hukum, bahwa hukum itu harus ditempatkan pada kedudukan yang paling tinggi, sehingga semua masyarakat bisa terlindungi dengan hukum itu. Emang ada yang lainnya gitu, dalam kondisi yang lain di suatu negara bisa saja kekuasaan itu pada kedudukan yang paling tinggi, misalnya di negara-negara yang otoriter, ya kan, atau sebutannya adalah pasar, maka kekuasaan itu berada yang paling. Indonesia sudah menetapkan dalam pasal 1 ayat 3 adalah negara hukum, maka supremasi hukum itu wajib ditegakkan di Indonesia. Dengan adanya supremasi hukum diharapkan semua warga masyarakat tanpa terkecuali mendapatkan perlindungan hukum secara sama. Asas yang mengikuti dari supremasi hukum ini juga bisa kalian lihat di pasal 27 ayat 1, ya, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan atau istilah lain tentang equality before masih hukum sudah ketahuan. Kemudian yang kita pilih adalah tentang tegaknya keadilan, ya. Kalau misalnya kita pahami, kita ketahui, ya kan, kita bisa memberikan gambaran kita hukum itu sudah dipatuhi oleh semua masyarakat, ya, baik itu pejabat pemerintahan, para penguasa negara, para pemegang pemangku kebijakan, masyarakat luas sudah mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Maka sudah barang tentu keadilan ini bisa ditegakkan. Barang siapa yang melakukan suatu tindakan pelanggaran itu harus diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketika diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku ini bisa memberikan keadilan bagi orang-orang yang dilanggar haknya, bagi orang-orang yang dirugikan oleh perbuatan orang lain, gitu ya kan? Sehingga keadilan itu bisa ditegakkan, bisa kita rasakan bersama dalam kehidupan. Sekarang yang ketiga nih, apa pentingnya perlindungan dan penegakan hukum? Yang ketiga adalah mewujudkan kedamaian di dalam masyarakat. Ya kan? Kalau supremasi hukum sampai keadilan sudah bisa kita rasakan, maka yang kita rasakan berikutnya adalah masyarakat bisa hidup dengan damai, tidak merasakan adanya suatu ancaman, tidak ada merasakan rasa ada ketakutan di dalam hidup bersama orang lain, kemudian bisa menjalankan aktivitasnya dengan lancar. Nah, itu kan ya, sehingga kedamaian itu bisa terwujud di dalam masyarakat. Bisa dipahami anak-anak semuanya? Kita sudah masuk tadi, yang kita bahas adalah pentingnya perlindungan hukum, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya yang ketiga, poin kita adalah akibat tidak adanya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kebayang ya, kalau tadi kita sudah membicarakan baik-baiknya, idealisnya, sesuatu yang benarnya, pasti dalam kehidupan masyarakat itu sesuatu yang baik benar itu tidak selalu berjalan mulus. Nah ini ya, nah, kita sudah bahas nih ya pada waktu-waktu yang lalu kenapa bisa manusia seperti itu gitu ya. Ada faktor internal yang mendorong manusia itu kadangkala mengutamakan kepentingannya sendiri, rasa egoisnya muncul sehingga mendorong mereka dan menyebabkan mereka melakukan suatu pelanggaran hak kepada orang lain. Nah, ini yang pertama adalah akibatnya bagaimana ketika perlindungan penegakan hukum itu tidak bisa berjalan baik. Pastinya yang pertama adalah kondisi masyarakat itu menjadi kacau. Ya kan, kebayang ya kalau orang itu melanggar hukum, kebayang kalau orang itu tidak mau mematuhi aturan-aturan yang berlaku, atau ada yang pernah ibu dengar di masyarakat bahwa hukum itu dibuat untuk dilanggar. Ini kata-kata yang tidak benar, ya kan? Kenapa hukum dibuat untuk dilanggar, gitu ya? Sedangkan hukum itu dibuat itu melalui suatu proses yang panjang, dan hukum itu sendiri sebetulnya kepentingan kita. Hukum itu melindungi hak-hak kita. Nah, ini orang yang berbicara bahwa hukum dibuat itu dilanggar,
mereka tidak bisa melihat bahwa hak-hak dia itu hak dia itu harus dilindungi. Dia perlu mendapatkan jaminan di dalam menjalankan atau mendapatkan hak-haknya gitu ya. Jadi melihatnya itu jangan menjadi melihat secara sempit, tetapi melihat secara luas ya. Hukum itu untuk kepentingan orang banyak. Hukum itu bukan untuk kepentingan orang tertentu ya. Hukum itu bukan hanya bagi pelanggar hukum saja, tetapi hukum itu dibuat dan dibutuhkan oleh semua warga. Ya, nah, ya. Nah, silakan kalian dipahami nih ya. Jadi jangan sampai kalian mengikuti kata-kata itu. Bahkan atau kalian malah mendukung kata-kata itu. Nah, itu berarti pemahaman tentang hukum dan perlindungan belum tuh gitu ya. Kemudian yang berikutnya nih yang kedua adalah kalau perlindungan dan penegakan hukum itu tidak bisa dijalankan, tata nilai dan sosial masyarakat itu, ya kan? Kita harus bagaimana, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, menjadi tidak jelas karena tidak ada aturan yang dipatuhi oleh masyarakat. Ya, nah ini akan nanti munculnya tatanan yang anarkis. Tatanan anarkis itu berarti tatanan yang tidak ada ketentraman, ya kan? Orang itu mau melakukan apa sesuai dengan kehendaknya. Mereka tidak peduli bagaimana dampaknya bagi orang lain. Nah, ini ya jadi dengan pemahaman yang tadi disampaikan pada kalian, Ibu berharap bahwa hukum yang ada di Indonesia, dimanapun, di lingkungan apapun, wajib untuk kita patuhi, kita taati, kita laksanakan secara bertanggung jawab. Dan itu bukan kepentingan orang lain saja, tetapi itu masuk pada kepentingan diri kita sendiri. Karena ya, nah ini untuk pertemuan kita kali ini itu yang Ibu sampaikan menjadi awal dari pembahasan kompetensi dasar yang kedua, bab yang kedua, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum. Selanjutnya nanti kalian akan dibagi menjadi kelompok-kelompok. Bagian kelompok ini ada kelompok yang membahas tentang konsep tentang perlindungan dan penegakan hukum, kemudian ada yang membahas tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Kemudian yang ketiga yang ada kelompok yang membahas tentang peranan dari penegak hukum, ya kan? Kemudian yang keempat itu nanti akan membahas tentang bagaimana praktek pelaksanaan hukum di dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Baik anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita dan ya mohon maaf jika ada salah kata dari Ibu. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sukses buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.